Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aldi Senjurizat, dosen pada program studi arsitektur S1, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mata kuliah Building Information Modeling atau BIM yang saya ampu di program studi arsitektur. Mata kuliah Building Information Modeling merupakan mata kuliah keahlian pada program studi arsitektur yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam memodelkan bangunan secara digital berbasis informasi. Perlu ditekankan, BIM bukan sekedar aplikasi untuk menggambar, melainkan sebuah sistem kerja yang mengintegrasikan geometri, data, dan dokumentasi bangunan dalam satu model yang terkoordinasi. Kompetensi ini menjadi semakin penting seiring transformasi digital pada industri konstruksi dan penerapan BIM yang telah diamanatkan dalam regulasi nasional Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan diselenggarakan dengan pendekatan studio berbasis proyek atau Project Based Studio Learning. Sepanjang satu semester, mahasiswa mengembangkan satu proyek arsitektur secara progresif, mulai dari penyiapan proyek, pemodelan 3 dimensi, hingga produksi gambar kerja dan poster portofolio yang berkualitas profesional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep terkait dengan BIM, level of development, dan standar gambar arsitektur yang berlaku di Indonesia. Lalu, mampu mengoperasikan perangkat lunak berbasis BIM untuk memodelkan elemen bangunan 3 dimensi, lalu memproduksi gambar kerja preliminary design berupa denah, tampak, potongan, dan detail sesuai dengan standar, lalu menghasilkan visualisasi melalui aksonometri, model interaktif BIMX, dan render berbasis kecerdasan buatan, lalu yang terakhir, mampu menyusun serta mempresentasikan deliverable akhir secara komunikatif. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan komposisi 25% ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 20% tugas besar berupa set lembar gambar kerja A3 dan poster A2, 15% tugas mingguan atau progress studio, dan 10% workshop terintegrasi. Proses pembelajaran dilaksanakan secara studio, berbasis proyek yang memadukan kuliah interaktif, demonstrasi perangkat lunak, dan asistensi individual, serta didukung pembelajaran daring melalui Learning Management System Universitas Pendidikan Indonesia dan grup komunikasi digital seperti WhatsApp. Perangkat yang digunakan mencangkup perangkat lunak berbasis BIM, aplikasi BIMX, serta media navigasi dan presentasi model, serta render berbasis AI. Berikut ini, izinkan saya menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Building Information Modeling. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Building Information Modeling dengan kode AT465 untuk prodi arsitektur. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama di sini, begitu kan, untuk menghadiri pertemuan pertama. Di mata kuliah sebelumnya, kalian sudah mengontrak mata kuliah studi presentasi digital arsitektur, di mana kalian sudah banyak mempelajari terkait dengan presentasi digital yang terkait dengan luaran produk-produk arsitektur, mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, hingga ke post-production, betul ya? Nah, saat ini kalian di mata kuliah BIM diminta untuk lebih dalam mengenali terkait dengan apa sih BIM, kaitannya apa sih dari mata kuliah sebelumnya, gitu kan, dan apa tujuan dari BIM ini seperti apa. Gitu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita mulai dengan presensi terlebih dahulu ya. Azizah Nur Haliza, Aisyah Nabila, Fatimah Az-Zahra. Oke, berarti hadir semua ya. Silakan nanti untuk ketua kelas meng-approve dan meng-ACC pertemuan kita ya, di spot ya, di sistem kita gitu. Selamat datang di pertemuan pertama untuk mata kuliah Building Information Modeling gitu. Untuk mata kuliah ini nanti akan diampu oleh saya sendiri, Aldi Senjurizat begitu, yang nanti akan dibantu oleh beberapa tim dosen lainnya gitu. Karena ini pertemuan pertama gitu, jadi saya harap seluruhnya bisa
menyimak dengan baik begitu untuk mata kuliah ini, nantinya akan ada materi yang akan saya sampaikan yang mungkin ada relasinya terhadap mata kuliah sebelumnya. Di semester sebelumnya, kalian telah dibekali oleh mata kuliah Studio Presentasi Digital Arsitektur, which is Studio Presentasi Digital Arsitektur atau kita singkat SPDA, itu memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan kalian dalam mengolah presentasi digital arsitektur. Yang dimana kalian sudah mempelajari banyak terkait dengan 2 dimensi, 3 dimensi, maupun post-production. Betul ya? Gitu. Nah, di mata kuliah BIM ini sebetulnya adalah tingkatan lanjut begitu dari Studio Presentasi Digital Arsitektur, di mana seluruh produk desain yang berupa model digital itu memiliki informasi-informasi yang akan kita gunakan sebagai pengelolaan manajemen sebuah bangunan gedung gitu dalam versi digital. Jadi nanti kalian akan belajar banyak terkait dengan bangunan yang bisa kita ibaratkan building information modeling itu memiliki data-data atau informasi yang melekat di dalamnya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, saya minta bantuannya untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk saya mengetahui begitu sejauh mana nanti kalian dapat memahami materi yang akan saya berikan. Karena nanti di akhir akan saya berikan post-test gitu. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya bisa menyesuaikan terkait dengan mata kuliah ini. Gitu ya. Silakan masing-masing dapat membuka link yang ada di monitor depan. Untuk waktunya saya berikan kurang lebih sekitar 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak sudah mengisi pretestnya. Saya sudah mendapatkan hasilnya. Nanti kita bahas pas di akhir perkuliahan ya. Jadi, hari ini adalah materi pertama terkait dengan Building Information Modeling. Tujuannya ada 4. Pertama, nanti kita akan mempelajari pemahaman secara konseptual BIM dari mulai 3 dimensi sampai ke 7 dimensi. Yang kedua, kita nanti akan belajar konteks historis terkait dengan perkembangan teknologi BIM. Yang ketiga, kita akan mempelajari kerangka dasar yang telah disepakati global yang sudah dituangkan dalam ISO 19650 di tahun 2018. Lalu terakhir kita akan mempelajari terkait dengan paradigma parametrik, di mana nanti di dalam sini kita akan sedikit belajar begitu kan tentang bagaimana sih proses dalam software BIM itu bekerja gitu. Nah, bicara tentang BIM itu sebetulnya isu yang sudah cukup lama hadir, khususnya di dunia arsitektur. Kita seringkali bicara masalah BIM, dari mulai mungkin yang dari SMK ya, kalau misalkan startnya dari SMK mungkin sudah banyak sekali bicara tentang BIM gitu kan. Sampai sekarang pun ada beberapa capaian-capaian gitu kan untuk menjadi arsitek profesional bahkan, yang itu mensyaratkan memahami teknologi dalam arsitektur, which is salah satunya adalah Building Information Modeling gitu. Nah, kata kunci sebetulnya terkait dengan BIM itu ada di information gitu. Jadi kalau misalkan kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan BIM, sebetulnya BIM itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan geometrinya, yang kedua terkait dengan datanya, yang ketiga itu terkait dengan informasinya seperti apa. Jadi 3 pilar BIM ini membentuk satu representasi digital yang terstruktur dari karakteristik fisik dan fungsi dari sebuah bangunan atau fasilitas. Gitu. Jadi kita menduplikasi informasi yang ada di dunia nyata ke dalam dunia digital. Geometri terdiri dari bentuk, ukuran, posisi 3 dimensi yang akurat. Data terdiri dari material, spesifikasi, harga satuan, jadwal. Informasi terdiri dari hubungan antar elemen siklus hidup dan operational and maintenance. Jadi keseluruhan ini membentuk satu konsep yang disebut dengan Building Information Modeling, gitu ya. Kita masuk ke histori dari BIM itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara BIM itu sepertinya sangat lebih tua daripada kalian, bahkan lebih tua dari saya juga begitu. Ya. Jadi kita bicara BIM itu mungkin kita flashback di tahun 1962. Di tahun 1962 itu muncul satu aplikasi
karena dunia komputasi atau komputer waktu itu mulai muncul setelah pasca Perang Dunia Kedua, yang mungkin dimulainya dari Eropa gitu. Muncul aplikasi dengan nama Sutherland Sketchpad. Next lagi di 2011 baru muncul beberapa statement atau aturan di beberapa pemerintahan yang mengeluarkan tentang BIM itu seperti apa. Dan sekarang di tahun 2018 itu muncul satu kesepakatan global yang tertuang dalam ISO 19650 gitu kan, yang menyepakati terkait dengan BIM itu sendiri begitu. Jadi kalau misalnya kita kelompokkan dulu, kita sebelum ya mungkin di 1960 sampai 1980 masih mostly kita menggunakan manual drawings. Muncul selanjutnya 1980 sampai 2000 muncul istilah computer aided design yang kalian banyak pelajari di mata kuliah sebelumnya ya, di studio presentasi digital arsitektur. Lalu muncul 3D modeling di tahun 2000-an sampai 2010 itu cukup ramai begitu kan. Ada dari Autodesk 3D Max dan lain sebagainya, termasuk dari SketchUp juga itu muncul di tahun sekian gitu. Lalu muncullah konsep BIM yang sekarang justru sedang naik sekali isunya dan manfaatnya itu dirasakan oleh pelaku-pelaku industri di infrastruktur atau bangunan gitu. Kalau misalkan kita membandingkan apa sih bedanya antara CAD dan BIM? Nah, ini kita kelompokkan menjadi beberapa. Let's say kita pertama membahas perbedaannya dari segi output. Kalau misalkan CAD atau Computer Aided Design, outputnya itu adalah gambar atau drawings digital. Kalau misalkan Building Information Modeling, itu adalah model 3 dimensi yang memiliki data dan semuanya integrated. Jadi bedanya adalah kalau misalkan CAD itu literally hanya gambar gitu. Kalian sudah merasakan ya, dan sudah melakukan tugas-tugas ya di mata kuliah sebelumnya begitu kan. Dan kalau misal nanti di mata kuliah ini di BIM kita akan mostly akan membentuk satu konsep terkait dengan BIM itu adalah model 3 dimensi. Lalu objeknya apa sih objeknya? Objeknya kalau di CAD itu basicnya adalah garis, kurva, poligon. Kalau misalnya di BIM kita memiliki objek cerdas disebutnya. Kenapa kita sebut cerdas? Karena setiap dinding itu sudah secara default dimiliki oleh konsep BIM sebagai satu entitas elemen yang menyatu begitu. Jadi di dalamnya itu sudah ada batanya, sudah ada plasternya begitu kan, sudah ada catnya mungkin, termasuk dimensinya gitu, materialnya dan lain sebagainya itu sudah include dalam situ. Jadi kita tidak repot-repot harus membuat satu buah garis, 2 buah garis yang mempresentasikan sebuah dinding gitu. Tapi keseluruhan itu bisa kita include-kan dalam satu model cerdas. Prosesnya akan mempermudah sekali kita dalam pengerjaan produk-produk desain kita nantinya begitu. Nah, itu perbedaan antara CAD dan BIM gitu ya. Ini penting ya untuk diketahui ya, beda antara CAD dan BIM itu. Next, kita ke dimensi BIM, 3 dimensi hingga 7 dimensi. Untuk 3 dimensi, itu basicnya adalah 3D model. Yang kalian sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, terkait dengan presentasi digital arsitektur. 4 dimensi, itu terkait dengan dimensi waktu. Jadi, apapun yang kalian buat model dalam BIM, itu memiliki dimensi pekerjaannya. Berapa lama dia bisa selesai dikerjakan gitu, dalam konsep dunia nyata ya, gitu. Itu bisa terkandung informasinya di situ. Lalu cost. Cost ini terkait dengan quantity take off. Jadi setiap model, saya tadi sudah menjelaskan, setiap model yang kalian buat dalam aplikasi atau software BIM itu memiliki volume yang bisa kalian tarik, lalu kemudian kalian bisa translate atau gabungkan dengan cost-nya seperti apa, dengan per harga satuannya. Secara otomatis. 6D terkait dengan sustainability, yang kaitannya bisa kita lakukan analisis energi, analisis lingkungan hidup dan lain sebagainya dari model yang sudah kita buat ke software lain gitu. 7 dimensi itu terkait dengan facility management. Jadi yang tadi saya sebutkan, data yang kalian buat itu tuh bisa digunakan untuk building, operational, and maintenance gitu. Nah, next kita masuk ke LOD atau level of development. Apa sih level of development itu? Ini merupakan sebuah referensi yang digunakan oleh banyak pihak, yang dimana mereka menyepakati bahwa LOD 100 sampai ke 500 itu terkait dengan model nyata yang direpresentasikan secara digital dengan tingkat detail yang berbeda-beda. Kalau LOD 100 itu mungkin hanya bentukan model yang solid saja gitu. Kalau misalkan model yang ini LOD 200 schematic design.
LOD 300 mungkin terkait dengan design development. LOD 350 terkait dengan construction documentation. Jadi kelihatan ya detailnya beda. Sampai ke LOD 500 itu merupakan satu buah as-built drawing yang seluruh elemen bangunannya, even mungkin sampai ke engsel, sampai ke baut dan lain sebagainya itu mungkin digambarkan juga gitu. Tapi untuk menggambar sampai ke LOD 500 ini membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat amat tinggi. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau misalkan kita menggambar dengan model selengkap ini gitu kan dengan menggunakan spesifikasi komputer yang biasa. Oleh karena itu mungkin sejauh ini produk-produk yang dihasilkan menggunakan BIM itu mungkin sekitar di 300 atau 360 lah begitu. Selanjutnya kita akan membahas IFC atau Industry Foundation Classes. IFC ini merupakan sebuah skema data begitu yang disepakati oleh khalayak ramai secara global ya begitu kan untuk semuanya itu memiliki satu source data yang sama gitu. Jadi IFC ini konsepnya adalah formatnya terbuka. Jadi bisa dibuka dan bisa tidak terikat oleh vendor apapun gitu. Lalu yang kedua, pertukarannya itu bisa dilakukan antar lintas platform. Jadi kan software BIM banyak ya, ada yang Revit, Archicad, Tekla, dan lain sebagainya gitu. Nah itu bisa dibuka di seluruh software begitu. Jadi tidak terikat pada satu software. Itu sudah disepakati secara bersama begitu. Nah ini fungsinya itu sebetulnya kalau misalnya lebih canggih itu bisa digunakan oleh pemerintah atau stakeholders begitu kan untuk sistem tender begitu. Lalu versi IFC sekarang itu sudah masuk ke IFC 5 sekian gitu. Jadi sudah cukup lengkap model-modelnya sampai ke jalan jembatan. Nah ini kalau misalnya kalian perhatikan antara geometri dan data itu menjadi satu paket yang disebut dengan IFC dan itu bisa dibuka di seluruh aplikasi BIM. Itu terkait dengan IFC. Selanjutnya adalah Common Data Environment. Nah ini istilah lagi di BIM. Common Data Environment itu kita ibaratkan kayak satu source yang dimana orang itu bisa mengakses seluruh data itu di satu source yang sama. Misalnya kalian adalah owner begitu. Owner ingin membangun sebuah bangunan tapi spesifikasinya itu sudah di list begitu misalkan. Oh, saya mau pakai dindingnya ini, saya mau pakai lantainya ini dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam satu sistem di mana nantinya tim yang akan mengerjakan itu merujuk pada spesifikasi tersebut. Jadi nggak kemana-mana, sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi satu sumber kebenaran data, kolaborasinya secara real time, lalu bisa mengontrol keseluruhannya, gitu kan, dan memiliki akses dari beberapa pihak itu memiliki akses. Dan untuk BIM CDI ini sekarang ya, kalau misalnya di Indonesia itu sudah dimanfaatkan oleh Kementerian PU sepertinya begitu, kalau tidak salah, memiliki Common Data Environment-nya sendiri. Jadi standar PU itu sudah hadir dalam satu sistem dan itu bisa digunakan oleh vendor-vendor yang ingin menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar negara Indonesia gitu. Nah, perbedaan selanjutnya, istilah selanjutnya adalah BIM level 1 dan BIM level 2. BIM level 1 itu BIM yang digunakan tanpa menggunakan CDI. Jadi karakteristiknya dibuat oleh satu pihak, tidak ada kontrol versi yang struktur, koordinasinya kita masih manual dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya menggunakan CDI, itu masuk ke dalam BIM level 2, di mana karakteristiknya itu seluruh pihak itu bisa terlibat dalam sebuah model. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, itu perbedaan BIM level 1 dan BIM level 2. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua terkait dengan BIM ISO 19650 dan juga konteks globalnya seperti apa. Nah, dalam ISO 19650 itu merupakan sebuah international standar ya yang mengatur tentang BIM gitu. Dan di dalam itu memiliki beberapa hal yang diatur. Salah duanya adalah PIM dan AIM. PIM itu adalah Project Information Model, lalu kalau AIM itu adalah Asset Information Model. Perbedaannya adalah kalau dalam fase konstruksi itu menggunakan pekerjaan teknis dan konstruksi yang menggunakan referensi untuk menghasilkan gambar kerja itu disebut dengan PIM. Di mana PIM ini adalah informasi terkait dengan model atau proyeknya secara besar. Secara makro itu seperti apa, tujuan proyeknya apa, begitu kan, manfaatnya apa, siapa penggunanya dan lain sebagainya itu dideskripsikan dalam PIM ini, gitu. Lalu ada yang disebut dengan Asset Information Model. Kalau Asset Information Model ini terkait dengan informasi aset yang
sudah disediakan begitu kan oleh owner begitu kan untuk digunakan seluruh pihak gitu. Makanya disebutnya aset gitu. Jadi dua hal ini tuh wajib diadakan begitu kan untuk model BIM berdasarkan standar ISO 19650. Nah, beberapa hal lagi yang diatur atau di statement dalam ISO tersebut itu terkait dengan exchange information requirement, pertukaran informasinya, lalu ada BEP atau BIM execution plan gitu, di mana dokumen ini menjelaskan cara kerja BIM dalam satu proyek gitu. Lalu tadi yang common data environment, data yang source-nya sama lalu digunakan oleh berbagai pihak, lalu information container. Ini terkait dengan informasi yang terstruktur dengan ID dan metadata yang sudah di-set gitu oleh owner gitu. Jadi ada beberapa istilah yang kita harus mengetahui begitu. At least kita mengetahui dulu saja begitu kan, walaupun nanti dalam implementasi kita pembelajaran BIM selama kurang lebih 1 semester ke depan, itu masih akan ada beberapa development atau pengembangan begitu kan dari model yang akan kita buat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat secara global, BIM itu sebetulnya sudah banyak diimplementasikan di negara-negara maju juga gitu. Dari mulai di Norway, di 2010 Norway itu justru malah lebih leading gitu terkait dengan implementasi BIM. Lalu Singapura di 2015. Di Tiongkok itu di tahun 2020 standar nasional diterbitkan gitu kan sampai ke 5D juga kalau tidak salah. Lalu di 2023 Jepang itu memperluas BIM itu untuk keseluruhan proyek yang ada di negara mereka. Jadi BIM ini konteksnya adalah tujuan nasional sekarang gitu. Karena negara kita sudah mengatur hal tersebut, kita sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur negara ini wajib untuk mengetahui teknologi yang sedang dikembangkan atau digunakan gitu. Nah, ini adalah beberapa implementasi atau contoh model yang kita kerjakan menggunakan BIM. Ya, coba kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini ada satu model bangunan gedung begitu kan, yang secara fasad terlihat begitu kan. Tapi saat kita bedah di bagian dalamnya dengan menggunakan BIM, keseluruhan struktur bangunan sampai kerangkanya dan lain sebagainya itu bisa dihadirkan di sini. Bahkan model ini yang ukuran file itu sampai bergiga-giga ya, itu sampai ke titik-titik pengelasan dan baut itu bisa kita buat di sini. Sampai sedetail itu. Saya kira ini sudah masuk 300, yang tadi ya, LOD 350 atau LOD 400 gitu. Sedetail itu gambar yang kita bisa buat gitu. Jadi sedetail itu. Dan pun kita bisa menghasilkan gambar-gambar isometri itu lebih mudah. Karena kita punya basic 3D begitu. Dan kita bisa mengeluarkan produksi gambar 3 dimensi yang secara komunikatif itu bisa kita miliki di sini. Gitu. Itu ya. Nah ini lebih detailnya lagi begitu kan terkait dengan pondasi. Kalau misalnya secara realnya seperti ini, ternyata ditemukan misalkan adanya obstacle-obstacle lain di lokasi proyek begitu kan, lalu bisa diupdate secara real gitu kan di dalam model penggambaran 3 dimensi dan secara volume, secara konstruksi, struktur dan lain sebagainya itu bisa otomatis berubah gitu. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, sekarang karena materi sudah selesai, saya minta semuanya untuk mengisi post test dari link yang sama yang tadi gitu. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama di mata kuliah BIM. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi dari sebelum-sebelumnya saya pribadi sudah kayak sudah mencari tahu tentang BIM. Di antaranya kayak nanya kakak tingkat dan lainnya. Dan banyak yang bilang kalau BIM ini itu sifatnya lebih kaku daripada yang contohnya 3D modeling kayak SketchUp gitu. Kalau tanggapan Bapak itu gimana? Baik, pertanyaan yang bagus sekali Pak Rezi ya. Jadi begini, kalau untuk kita developing design sebetulnya BIM ini memang terikat pada parameter atau indikator tertentu yang sudah mengunci begitu. Karena basicnya adalah kita menggunakan elemen-elemen yang memang sudah ada begitu. Jadi kalau misalkan kita bicara desain, sebetulnya kan kita akan mengelola sebuah programming ya. Sebuah programming kita akan mengolah kebutuhan dari aktivitas, kita akan mendefine ukuran luas ruang, betul ya. Lalu kita akan membuat batas-batas ruang, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya.
Dan kalau misalnya menggunakan BIM sebetulnya memang tidak sefleksibel itu gitu. Makanya sebetulnya untuk beberapa pengembang atau developer pun mereka menyediakan software-software yang digunakan untuk skematik atau developing design terlebih dahulu sebelum masuk ke BIM. Jadi memang sebetulnya kalau menurut pendapat saya untuk penggunaan BIM dalam developing design itu sepertinya memang kurang ideal gitu. Jadi baiknya sih memang menggunakan aplikasi yang bisa membantu kita dalam mengolah ruang terlebih dahulu begitu. Dalam konteks arsitektur ya. Nanti kalau misalnya memang sudah selesai begitu kan biasanya kita akan define spesifikasi teknisnya seperti apa, outline speknya seperti apa, kemudian kita masuk ke BED atau Basic Engineering Design gitu kan, atau kita melibatkan tenaga ahli baru masuk ke BIM gitu. Gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Rezi ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Baik. Kalau sudah cukup, sepertinya materi hari ini kita cukupkan. Sebelum kita closing, mungkin saya ingin menyampaikan simpulan begitu ya dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya begitu. Jadi, kalau misalnya kita flashback kembali ke pertemuan yang di awal tadi ya, hari ini kita sudah mempelajari dan berdiskusi begitu, dan bahkan kalian sudah bisa menyampaikan kembali begitu kan apa yang dimaksud dengan pemahaman konseptual BIM dari model 3 dimensi dan 7 dimensi dan lain sebagainya. Lalu kalian tadi sudah mengetahui begitu terkait dengan pengembangan software atau konsep BIM dari awalnya berdiri sampai ke sekarang seperti apa. Lalu kalian sudah mempelajari terkait dengan kerangka dari ISO yang sudah disepakati secara global. Kemudian kalian sudah mengetahui juga terkait dengan paradigma parametrik begitu kan dalam konsep BIM itu seperti apa gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan secara urgensi seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa kalian sebagai mahasiswa arsitektur yang capaian kalian nanti secara profesional itu akan menjadi seorang arsitek, diarahkan untuk menjadi seorang arsitek, maka kalian wajib untuk mengetahui teknologi yang hadir dalam arsitektur. Yang salah satunya adalah terkait dengan Building Information Modeling. Gitu. Untuk hari ini saya sudah memberikan tugas yang sudah saya post di sistem LMS kita, di sistem Spot gitu. Jadi silakan masing-masing mengakses dan mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang sudah diberikan gitu ya. Lalu nanti kita akan coba bahas gitu kan dari materi yang sudah diberikan sekarang relasinya terhadap praktikum nantinya. Karena mata kuliah ini 4 SKS. Jadi kalian wajib untuk melakukan praktikum di laboratorium komputer begitu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensinya, atas kehadirannya pada hari ini. Saya merasa kalian sepertinya berminat sekali ya terkait dengan BIM. Semoga semangatnya masih tetap terjaga begitu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan bertemu kembali di laboratorium ya untuk di pertemuan selanjutnya untuk kita melaksanakan praktikum untuk banyak mempelajari tentang BIM. Akhir kata, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Building Information Modeling yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan gambaran mengenai pendekatan studio berbasis proyek yang saya terapkan, sebuah pendekatan yang menekankan pengalaman kerja nyata agar mahasiswa arsitektur siap menghadapi transformasi digital dan tuntutan industri konstruksi berbasis BIM. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Universitas Pendidikan Indonesia, rekan-rekan sejawat di program studi arsitektur, serta seluruh pihak yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.